Jelaskan dari pelaporan dulu, tanggapannya seperti apa, Mas Tio? Terima kasih. Saya pribadi memandang bahwa momentum ini memang bagus sekali untuk mereka yang ingin mempersembahkan loyalitasnya kepada Pak Presiden Prabowo. Dan ini saya kira dimanfaatkan dengan baik oleh mereka yang melaporkan saya. Jadi saya harap Pak Presiden memberikan apresiasi terbaik bagi mereka yang sedang menunjukkan loyalitasnya. Saya pribadi akan tetap fokus untuk melakukan hal-hal yang substantif dengan tentu kooperatif. Apabila kita dipanggil pihak kepolisian, ya kita akan datang. Apabila kita dimintai keterangan, ya kita akan berikan. Tapi yang jelas fokus kita adalah pada hal-hal yang substantif dan strategis, terutama untuk menjalankan peran kita sebagai warga negara yang kritis. Karena Indonesia ini kan rumah yang semua bagian bangunannya itu hampir roboh dan hanya bisa diselamatkan dengan cara mengoptimalkan seluruh peran anak-anak bangsa. Salah satu peran yang saya ambil adalah menjadi warga negara kritis yang tidak rela apabila penghancuran dilakukan oleh mereka yang harusnya melakukan perbaikan. Pasca pelaporan itu sudah ada panggilan apa Belum pemberitahuan? Belum ada. Sampai sekarang belum ada pemberitahuan ya? Belum ada. Ada pendampingan mungkin dari kuasa hukum atau seperti apa gitu? Ya banyak pihak-pihak yang menawarkan bantuan hukum kepada saya dan tentu saya akan terima setiap bantuan hukum itu sebagai bagian dari wujud solidaritas masyarakat sipil di dalam membela hak-hak kaum tertindas dan membela demokrasi. Tapi sama sekali tidak gentar ya Mas Tio ya? Alhamdulillah meskipun ada pelaporan, kita masih terus keliling di daerah-daerah ketemu dengan anak-anak muda dan membangkitkan kesadaran politik bahwa hari ini ada kekuasaan yang harus kita awasi supaya kekuasaan itu berjalan dengan benar dan berpihak pada rakyat. Mas, terkait tudingan-tudingan yang selama ini diarahkan ke Mas, gimana? Masuk Ya terima kasih, saya itu kan sudah dituding macam-macam. Saya dituding sebagai LGBT, gara-gara waktu itu saya belum ada pacar. Saya dituding anaknya Abah karena pernah satu forum dengan Mas Anies ketika forum alumni ketua BEM. Berbagai tudingan itu dihantamkan pada saya. Saya kira salah satu tujuannya selain membuat saya gentar adalah membuat saya disibukkan untuk mengklarifikasi satu demi satu tuduhan itu. Sehingga yang saya sampaikan kepada rekan-rekan adalah saya memilih untuk tetap fokus pada hal-hal yang strategis, pada hal-hal yang substantif dan tidak mau sibuk untuk menjawab satu persatu tudingan itu. Biarlah waktu yang menentukan apakah tudingan itu benar atau keliru. Biarlah narasi yang saya ucapkan yang jadi ukuran apakah tudingan itu benar atau keliru. Karena hanya dengan itu cara kita untuk mengukur apakah kita itu adalah sosok yang independen atau kita adalah berpatron pada pihak-pihak tertentu. Termasuk yang soal tuduh dekat dengan PDIP itu juga, Mas? Ya hari ini saya kira memang tuduhan itu dilakukan untuk menyibukkan saya. Jadi saya pribadi memilih fokus untuk pada hal-hal yang strategis dan hal-hal yang substantif. Terkait kedekatan dengan pihak-pihak tertentu, saya kira orang bisa melakukan cocok logi macam-macam lah. Saya tetap independen sebagai individu yang merdeka, yang ingin supaya kekuasaan hari ini berjalan dengan benar. Mas Tio.